Coba deh bayangin skenario ini. Sebuah negara yang damai tiba-tiba minta semua warganya buat siap-siap. Bukan siap-siap menghadapi invasi musuh, tapi siap-siap menghadapi kemungkinan konflik sama sekutu terkuat mereka sendiri. Ini kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang lagi dihadapi Greenland, sebuah krisis yang benar-benar menguji fondasi aliansi modern. Dan ini bukan main-main loh. Pernyataan yang bikin merinding ini datang langsung dari mulut Perdana Menteri Greenland. Kalau seorang pemimpin negara udah bilang secara terbuka kalau konflik militer dengan sekutunya itu tidak dapat dikesampingkan, kita tahu situasinya udah gawat banget. Ini udah lampu merah, bener-bener sinyal bahaya yang nyata. Ini juga bukan sekedar omong kosong politik ya. Pemerintah Greenland sampai beneran mengeluarkan panduan bertahan hidup buat 57.000 warganya. Coba deh bayangin, Anda diminta buat nyetok makanan dan kebutuhan pokok buat 5 hari. Bukan karena mau ada badai salju, tapi karena ada potensi ketegangan sama negara adidaya yang seharusnya jadi pelindung Anda. Gila kan? Nah, pertanyaannya jelas banget. Kok bisa sampai kayak gini? Amerika Serikat sama Denmark itu kan sekutu lama, teman dekat. Dan Greenland secara teknis itu bagian dari kerajaan Denmark. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin api di antara teman-teman ini? Yuk, kita coba urai satu persatu akarnya. Oke, jadi akar masalahnya itu cuma satu, tapi ambisinya gede banget. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, secara terang-terangan bilang kalau dia mau membeli Greenland. Ini bukan lagi diplomasi biasa, ini lebih mirip transaksi properti raksasa yang dampaknya langsung mengguncang fondasi aliansi Atlantik. Terus kenapa sih Greenland ini jadi rebutan? Apa istimewanya? Ini bukan sekedar iseng loh. Pertama, lokasinya itu strategis banget, kayak gerbang tol ke Kutub Utara. Siapapun yang mengontrol Greenland, dia punya keuntungan besar. Kedua, kekayaan mineralnya yang luar biasa. Kita ngomongin soal uranium, seng, dan yang paling dicari, logam tanah jarang yang penting banget buat smartphone dan teknologi canggih. Dan yang paling krusial, perannya sebagai benteng pertahanan buat melawan pengaruh Rusia dan Tiongkok yang makin kuat di kawasan Arktik. Nah, disinilah masalahnya mentok. Dari sisi Washington, ini soal keamanan nasional yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi buat Denmark dan Greenland, ini soal harga diri, soal penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Greenland dengan tegas bilang, kami tidak untuk dijual. Jadi ada dua pandangan yang benar-benar bertolak belakang dan nggak bisa ketemu di tengah. Jadi, emang seberharga apa sih hadiah yang namanya Greenland ini? Kenapa pulau yang isinya kebanyakan es dan penduduknya sedikit ini tiba-tiba jadi pusat perebutan kekuatan dunia? Jawabannya, jauh lebih kompleks dari sekedar es dan salju. Begini, Kutub Utara atau Arktik itu lagi mencair. Dan ini bukan cuma soal lingkungan, ini soal duit dan kekuasaan. Es yang mencair itu membuka jalur pelayaran baru yang bisa motong waktu dan biaya pengiriman secara drastis. Plus, membuka akses ke sumber daya alam yang tadinya terkunci di bawah es. Rusia udah bangun pangkalan militer di sana, Tiongkok bahkan menyebut diri mereka negara dekat Arktik. Nah, di tengah perebutan kue raksasa ini, Greenland itu ibarat potongan kue yang paling enak, paling strategis. Oke, jadi ditekan sama sekutu terkuatnya, apa Denmark dan Greenland cuma diem aja? Tentu enggak. Dan ternyata mereka enggak sendirian. Negara-negara Eropa lain mulai ngelihat ini sebagai ancaman juga, dan mereka pun mulai menyusun langkah balasan yang terkoordinasi. Nah, ini dia, langkah balasan dari Eropa. Dan ini cerdas banget sekaligus ironis. Mereka pakai NATO, aliansi yang dipimpin oleh Amerika, sebagai tameng buat melawan Amerika. Denmark ngusulin misi baru NATO di Arktik. Perancis minta ada latihan militer NATO di Greenland. Intinya, mereka seolah bilang, hey, Anda nggak bisa menekan kami seenaknya, karena ini juga wilayah NATO. Dan puncaknya, boom! Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ngasih pernyataan yang nusuk banget. Dan dia ngomong ini di forum global sekelas World Economic Forum di Davos. Jadi pesannya keras dan jelas. Ini bukan lagi sindir-sindiran di belakang. Ini udah jadi konfrontasi terang-terangan yang menunjukkan kalau Eropa udah gerah sama apa yang mereka anggap sebagai intimidasi. Jadi sekarang kita lihat ya, isu ini udah bukan lagi soal Amerika mau beli Greenland. Krisis ini udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ujian eksistensial bagi NATO itu sendiri, aliansi militer yang dianggap paling sukses dalam sejarah. Fondasi aliansi ini benar-benar sedang digoyang. Kita perlu ingat lagi ya, NATO itu berdiri di atas satu janji sakral. Satu diserang, semua membela. Itu namanya pasal 5, prinsip pertahanan kolektif. Inilah lem yang merekatkan aliansi ini selama lebih dari 70 tahun. Tapi ambisi untuk mengambil alih Greenland ini seolah-olah kayak merusak janji fundamental itu dari dalam. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkasnya, yang jujur aja belum ada yang punya jawabannya.
Apa yang terjadi kalau ancaman terbesar bagi sebuah aliansi datang bukan dari musuh di luar, tapi justru datang dari anggotanya yang paling kuat? Krisis Greenland ini memaksa seluruh dunia untuk menghadapi pertanyaan berat ini dan mempertanyakan masa depan sebuah aliansi yang selama ini jadi pilar keamanan global.